Oke, good morning, selamat pagi. Ini orderan yang masuk ya dari hari Minggu malam sampai hari ini pagi Senin ya, tanggal 11 ya. Ya, hari pertama PKPM. Saya nggak tahu tuh PKPM singkatannya apa. Dulu PSBB ketat, sekarang PKPM Jawa Bali. Oke ya, kita akan mereview dulu satu persatu untuk Pak Andre Kurniawan ya. Sebentar, orderannya Pak Andre Kurniawan. Jadi ini dusnya adalah dus kita ya. Kita bikin dus seperti ini. Mereknya apa? Jungki Wenas Juragan Lampu mereknya ya, JL. Nah, ini orderan Pak Andre ya. Jadi ini orderan Pak Andre adalah dua warna, H11, H8, H9. Tapi mau dipasang di headlampnya Toyota Fortuner VNT pakai proyektor. Saya sih bilang tidak cocok ya, tidak cocok. Tapi kalau mau ya boleh, terserah, bebas aja. Tapi ini bagusnya adalah untuk fog lamp. Saya ngomong apa adanya, to the point, untuk fog lamp ya, bukan buat headlamp. Karena looksnya juga kurang. Kalau mau buat headlamp pakai Cree, mantap, istimewa. Nah, nggak masalah. Ini Pak Andre order 2 set ya. Sebelumnya sudah beli buat Mobilio RS kalau nggak salah. Jadi dia fog lampnya 1 set ini di order buat fog lamp Mobilio RS. Kemungkinan Pak Andre ini beli Fortuner VNT yang baru ya. Jadi mobil barunya adalah VNT dan dia order tipe ini buat taruh di headlamp proyektor. Tapi kalau menurut saya tidak cocok ya. Tidak cocoknya kenapa? Karena bukan diperuntukkan buat proyektor ya. Jadi bohlam itu kalau dari pabrikan itu ada yang diperuntukkan untuk lens atau tidak ya. Jadi ini tidak diperuntukkan untuk lens, tapi nggak masalah ya. Saya juga takut, khawatir di VNT itu lifetime-nya nggak panjang. Kenapa? Karena VNT yang model VNT turbo proyektornya itu di bawah ya, di bawah headlamp, dekat sekali dengan kipas radiator. Untuk yang sebelah kanan aman, ada tertutup oleh tabung. Jadi angin panas itu bisa tertutup oleh tabung. Sebelah kirinya nggak ada. Jadi kalau bisa dibikin sekat. Kalau versi ini mau lifetime-nya agak panjang gitu ya. Ini proyektornya Toyota ya, kita coba. Ya, jadi ini sebelumnya saya beritahu dulu bahwa ini adalah bohlam H11 3 warna. Bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi bisa 3.000, 6.000, 3.000, 6.000, 4.300. Jadi chipnya menggunakan center chip tengah warna putih, chip pinggirnya adalah warna kuning. Jadi dia tetap mengutamakan warna putih gitu ya. Kuningnya nebeng di pinggir. Nah, kita akan coba hasil outputnya di proyektor bagaimana ya. Saya sih kurang begitu rekomen, saya ngomong apa adanya, to the point ya. Proyektor begini bagusan pakai Cree. Kenapa? Ya outputnya lebih bagus, memang dia diperuntukkan buat lens. Tapi ini juga istilahnya oke, cuma saya khawatir lifetime-nya saja. Karena ini bohlam kan bohlam baru ya, kita juga belum tahu bagaimana kedepannya buat kualitasnya ya. Jadi ini pemasangannya gampang ya, masukin dulu, putar secara jarum jam, sudah selesai. Arahkan dia tegak lurus. Nah, kita mau nyari tegak lurusnya nggak bisa karena ininya nggak ada garis vertikal gitu ya. Nah, makanya ini tidak diperuntukkan untuk lens ya. Saya ngomong apa adanya, tapi Anda bisa feeling ya. Feelingnya paling begini aja, lambang Mercy-nya ini di atas. Tapi kan ini kita nggak tahu nih geser-geser gininya gitu ya. Walaupun dia bisa digeser-geser, maju mundur juga bisa gitu ya. Tapi kita apa sih, ngira-ngira aja gitu ya. Kalau yang benar-benar untuk proyektor baru ada garisnya segala macem ya, jadi lebih presisi nyetingnya. Tapi nggak apa-apa, namanya mencoba ya. Hasil outputnya lumayan juga, cuman maksud saya adalah memang dia bukan diperuntukkan buat lens. Sebentar ya, saya ini dulu tembok.
Ya, ini hasil outputnya. Di tembok. Ya. Ini hasil outputnya di tembok, sebenarnya sih lumayan. Cuman tuh ada garis itunya tuh kelihatan tuh bergerak. Ini putih kuningnya ya, 4300-nya. Nah, ini kuningnya. Ya, melengkung tuh. Melengkung ya. Makanya saya kurang begitu rekomen. Dia melengkung nih. Karena chipnya nggak center, chipnya di ini, posisi chipnya ada di, sebentar saya matikan dulu. Posisi chipnya di atas, bro, kuningnya. Ya, ini kuningnya jadi agak melengkung ya. Kelihatan tuh agak melengkung. Melengkung ini nggak bener. Nah, ini putihnya. Kalau putihnya oke lah, ya. Putihnya oke. Ini kuningnya. Ini putih kuningnya. Nah, ini kuningnya. Ya, kuningnya nggak bener. Karena dia kuningnya ini chip pinggir bukan chip center ya. Putihnya lumayan, cuman ya nggak begitu ekstrim lah. Ini juga bisa sih diputar tuh, ya, diputar bisa. Ini sedang kita putar nih. Nah, ini kita tarik mundur. Bisa sih itu, bagus, cuman kurang sesuai lah peruntukannya, ya. Jadi ini adalah versi yang, ya, versi yang 3 warna ini buat dipasang di proyektor tadi, proyektor Toyota. Bisa saja, tapi hasilnya kurang oke ya. Tapi nggak masalah, nanti misalnya kalau kurang oke, nanti Bapak bisa pindahkan ke fog lampnya juga, Fortuner ya. Kita akan coba tes nyalanya ya, masing-masing. Jadi saya sih lebih menyarankan Anda pakainya yang white ya, kri ya. Putih, putih kuning, kuning ya, 3 warna. Kuatnya lumayan bro, gede. Tapi nggak cocok lah buat proyektor kalau saya bilang. Oke, ini satu. Nah, ini satunya lagi. Tadi kan di order buat VNT Turbo bagian proyektornya, dan yang ini buat fog lamp Honda Mobilio. Sebenarnya barangnya sama. Karena Mobilio pakai H8, sedangkan kalau yang Fortuner pakai H11 ya. Dua 23 ya wattnya. Putih kuning, kuning putih. Full adjustable ya, putar-putar. Jadi barang ini adalah barang baru ya, kita sedang mempromosikan ya. Jadi ini sedang tes pasar. Sedang tes pasar ya, jadi soft launching dulu. Soft launching. Ya, ini untuk Pak Andre, terima kasih sudah order. Ini orderan kedua Bapak ya. Yang pertama adalah kemarin buat Mobilio RS pakai kri, katanya dia mau nyoba tipe ini. Oke, tak masalah, kita sudah siapkan barangnya, tinggal kita kirim ya. Ini untuk Pak Andre. Nah, ini satu lagi saya lupa cek namanya, tapi di order buat Innova Reborn, di order melalui Bukalapak. Untuk Innova Reborn tidak ada yang istimewa ya, tinggal pasang saja, tinggal colok PNP, tak ada yang dirubah-rubah. Yang pasti adalah pasang kaki tiganya harus pas dulu. Udah tinggal putar aja, kencengin, selesai. Tinggal ini arahkan vertikal. Vertikal ke bawah sesuai reflektornya. Kalau ini bisa diintip dari depan ya, karena dia Innova Reborn menggunakan reflektor. Ya, pemasangan tinggal colok 30 watt. Dia akan ngedrop 27 sampai 28 watt realnya ya. Stabil ya. Terang sekali, 28,6 ya terbaca di wattmeter saya. Ya, ini bisa diputar, adjustable, bisa di setting maju mundur juga, tapi default adalah dorong maju, mentok, vertikal. Vertikal itu maksudnya adalah ininya ya, garisnya ke bawah.
Ya. Banyak yang bertanya, apa hujan kelihatan nggak? Menurut testimoni sih kelihatan ya. Sekarang masalahnya adalah hujannya itu sebesar apa kita juga tidak tahu ya. Kalau menurut saya sih tembus, tapi tergantung juga karena tembusnya hujan itu pakai lampu itu bukan persoalan di lampu, tapi persoalan juga di kaca film mobil Anda sama di jamur kaca mobil Anda ya. Kadang-kadang wiper Anda juga karetnya berpengaruh ya. Mobil baru, Bro, mau hujan sederas apapun bakal kelihatan, tapi karena mobilnya sering dipakai, kacanya ada jelaga oksidasi dari asap kendaraan ya, hujan asam segala macam, kacanya itu menjadi, kalau bahasa kerennya kan jamuran, tapi sebenarnya nggak tahu itu jamur bener-bener namanya jamur tumbuhan. Jamur itu termasuk tumbuhan apa hewani ya, saya lupa tuh di biologi, kayaknya tumbuhan ya. Jadi jamur itu benar-benar jamur tumbuhan yang numbuh di kaca, atau jamur cuma hanya sebagai istilah ya, seperti ada kerak putih begitu ya. Kalau mobil saya karena di sini airnya air sumur ya, kalau habis cuci mobil kalau nggak dilelap itu dia berkerak, jadi ada kapur ya. Nah seperti itu tuh yang nempel di mobil tuh nggak bakal hilang ya. Nah sebenarnya yang membuat nggak kelihatan itu ya jamur itu. Nah makanya kalau bisa di saat musim hujan begini sekalian dipoles, cari tukang poles detailing kaca, atau Anda rajin belilah obat-obatan di online tuh, glass wax atau untuk apalah pokoknya buat jamur-jamur. Nah Anda sendiri dah detailing gitu ya. Kalau yang hobi, kalau bagi yang tidak hobi tinggal bawa aja ke tukang detailing, tinggal ngomong saya mau puting kaca lah atau apalah istilahnya ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut testimoni sih tembus. Nah tembusnya ini saya orangnya to the point, jujur ngomong apa adanya. Makanya saya tidak mau disalahkan, wah lu bilang tembus-tembus, gue pakai nggak tembus. Nah makanya hujannya tergantung juga ya, seberapa besar kaca film. Mata kita juga bergantung, bro. Kalau saya minus dan silinder ya, ya itu jamur sekali lagi ya, dan karet wipernya juga bagus nggak gitu ya. Oke kita lanjut ya. Jadi ini untuk Innova Reborn. Nah ini juga di order buat VNT Turbo nih, lampu dekat dan lampu jauh ya. Saya rekomend tipe ini ya. Lampu jauhnya juga saya rekomendkan Cree juga karena sama-sama warna putih, maunya putih ya, kita rekomendkan putih ya. Ini lampu jauhnya menggunakan HB3 ya. HB3 ini juga enak, bisa disetting bro, Anda mau agak spot atau mau float ya. Kalau di lampu sorot, di spotlight ngomongnya, di lampu tembak tambahan tuh ngomongnya spot atau float. Float itu melebar, spot itu nyorot. Jadi kalau Anda mau nyorot, dorong maju mentok, tapi kalau Anda mau float, mau agak terbuka, tarik mundur ya. Sama ini vertikal. Jadi untuk VNT Turbo ini untuk lampu jauhnya HB3, lampu dekatnya H11 yang seperti saya ngomong tadi kan. VNT Turbo itu lampu dekatnya pakai yang 3 warna. Nah kita akan mendemokan sekarang menggunakan Cree ini bagus mana, jadi Anda bisa perbandingan ya. Nah ini enak sekali bro, di belakang bisa dilihat, pokoknya ini harus vertikal ya, vertikal tegak lurus ke bawah. Itu devalut, dorong maju juga mentok. Karena mentoknya ini udah kita tambahkan mentoknya, karena mentok dari pabrik kurang mentok. Makanya saya bilang ini bisa spot, bisa float, dan lens kodenya ya. Kodenya lens. Kita akan coba nyalakan ya. Ya. Nah, seperti ini. Ya, lebih terang nggak? Lebih terang ya dari tadi ya. Nah, ini bisa maju dan mundur ya, diputar, Anda lihat sendiri tuh. Ya, ini kita bisa dorong, kita bisa tarik maju. Kalau Anda ditarik maju, bukan ditarik maju, ditarik mundur, jatuhnya sinar akan lebih dekat ke bumper mobil Anda. Tapi kalau Anda dorong maju, jatuhnya sinar akan lebih jauh di bumper Anda, tapi lebih padat ya. Nah ini juga bisa di-adjust ke kiri, ke kanan ya, bebas tuh. Tapi yang default adalah vertikal, tegak lurus, dorong maju ya. Warnanya putih, 30 watt. Dia akan ngedrop sampai 28 watt realnya ya. Ya, jangan lupa
kaki 3 ini harus masuk dulu di sini. Sudah masuk baru putar ke kanan sampai mentok, baru kita setting tegak lurusnya, maju mundurnya ya. Jadi pemasangan sangat-sangat PNP tipe ini, nggak ada yang istimewa segala macam, tinggal colok plek selesai. Jadi jangan sampai nggak bisa dipasang, sulit atau bagaimana, nggak. Ini enak sekali ya PNP. Nah ini juga kita akan coba tes nyalakan ya, yang satunya lagi terang bro, ini 5500 Kelvinnya ya, sampai 6000 kira-kira. Oke, ini adalah yang H11 nya ya, lampu dekatnya. Nah ini kita akan mencoba lampu jauhnya. Lampu jauhnya itu menggunakan HB3 9005 ya, tipenya ini, dan kita akan coba juga di reflektornya HB3 ya. Kita akan demokan juga sinarnya ya di HB3. Nah ini reflektor HB3-nya ya, kita pasang juga ininya ya, kakinya pasin juga dulu. Kalau sudah pas, tekan ya, dorong maju, putar searah jarum jam sampai dia ngunci, Anda baru bisa main adjustable mundur. Ya sama, ini juga patokannya adalah garis vertikalnya dia. Ya reflektor garis vertikal, dia juga garis vertikal 90 derajat ya, jadi tegak lurus. Jadi chipnya, jadi nanti di kemudian Anda mau setting, Anda bisa putar ke kiri, putar ke kanan bisa. Putar ke kiri, putar ke kanan bisa. Jadi Anda mau mencari agak sorotannya agak ke kiri atau ke kanan bisa. Tapi kalau defaultnya adalah vertikal, dorong maju. Ya. Nah, kita juga akan coba nyalakan ya hasilnya. Kenapa saya berani ngomong begini? Karena saya sudah mencoba hasilnya gitu ya. Kalau saya belum pernah mencoba, saya nggak berani ngomong banyak. Nah, ini juga bisa disetting ya, maju mundurnya. Jadi kita bisa lihat spot atau floatnya ya. Nah, ini kita arahkan ke tembok ya. Nah, ini ya spot. Kalau kita tarik mundur nih, sambil dilihat ini tangan saya nih. Kalau kita tarik mundur, nah dia akan membesar, float ya, menyebar kalau bahasa Indonesianya. Tapi kalau Anda dorong maju, dia akan nembak. Nah, lebih sempit. Nah, ini sempit lebih nyorot dengan lebih lebar tadi. Di sini jaraknya cuma 2 meter, kelihatannya sedikit, tapi hasilnya kalau di jalanan itu dia akan membesarnya gede banget gitu loh. Karena ini di tembok aja, karena 2 meter jaraknya. Sedangkan kalau Anda jarak dari mobil ke jauh gitu ya, 10 meter, 20 meter, dia akan lebih gede. Itu sama seperti Anda main orang kantoran OHP itu maju mundur ya. Kita mundurin, dia akan makin membesar. Makin mundur lagi, dia layarnya akan makin membesar ya. Kalau deket dia kecil. Ya, jadi ini sedikit aja kita tarik ya, dia membesar sedikit, hasilnya akan lebih, kalau ditarik mundur dia akan lebih gede lagi itu. Ya. Jadi makanya enak ini bohlam. Nah, kita dorong maju bisa, tarik mundur sedikit bisa. Kita mau agak ini sedikit bisa tuh. Jadi itulah enaknya ya, bohlam yang bisa di adjustable. Jadi kita bohlam enak yang bisa di adjustable ya. Di adjustable itu dalam arti bisa disetel. Kadang-kadang ada orang yang nggak ngerti, lo adjustable apa sih Pak? Itu bahasa Inggris, bisa disetel. Ya, artinya itu. Ya, jadi bohlam bagus, syaratnya saya ulang 1 watt dan luxnya gede. Levelnya dia adalah 30 watt, 3300 lux maksimal. Ya. Yang kedua, stabil, nggak boleh ngedrop. Ngedrop boleh sedikit, 1%, it's okay. 10%, 20% bohlam itu nggak efisien namanya. Ya, ketiga adjustable. Adjustable itu jadi bisa diputar kanan kiri, maju dan mundur ya. Ini kita bisa dorong maju, tarik mundur, bisa dorong maju. Oh Pak, lepas ngapa nanti Pak? Enggak, karena dia sistem slide, tenang aja. Bapak tinggal pakai, pasang aja, tinggal colok ya, selesai. Tidak perlu khawatir takut lepas apa segala macam, tidak. Karena ini jarak mainnya 1 mili saja mundur juga nggak bakal lepas, kenceng dia bro, tuh ya. Ada yang bilang Pak takut lepas, takut ini, takut itu, tuh ya. Ya. Jadi dia sistemnya menggigit ke sini ya. Jadi Anda nggak perlu khawatir, wah buat apa beli bohlam yang mesti diputar-putar begitu, nanti takut copot, lepas, kena getaran. Tidak Pak. Nah ini kita dorong maju mentok tuh. Lepas nggak? Nggak lepas bro. Ya. Si pabrikan juga udah bikin juga, bukannya istilahnya bukan asal-asalan gitu ya. Dia juga sudah mempertimbangkan ya. Nah ini kita coba satunya lagi ya.
terang sekali bro, 3300 lux 30 watt ya. Jadi saya ulang lagi, bohlam bagus, watt dan lux, itu besar, stabil, adjustable, di kemudian hari bisa replace chip ya, seperti itu. Memang ini barang yang saya tawarkan bukan satu-satunya yang terbaik, tapi salah satu yang terbaik lah. Anda bisa cari juga di luaran bohlam yang mahal banyak, yang murah banyak, terserah Anda. Yang penting saya sudah menjabarkan, sudah mereview apa adanya ya. Jadi ini untuk orderan Fortuner VNT Turbo ya. Kita akan bungkus satu persatu, nanti kita cek dan recheck ulang, kalibrasi ulang, setting segala macam ya. Yang penting adalah satu, bohlam sebelum dikirim saya sudah tes, sudah dikalibrasi ya. Barang sampai Anda tinggal pasang, Anda perlu kalibrasi lagi sendiri, hanya memutar kiri kanan, maju atau mundur ya, seperti itu. Nah, ini satu lagi diorder oleh Bapak yang chat saya semalam jam 1 pagi ya, jadi ditransfer juga. Ini diorder buat Honda CB 150 ya. Pemasangan sebenarnya tinggal PNP. Oke dah, ini nanti saya lanjutin nanti ya. Saya bungkus dulu itu kalibrasi, nanti kita concern ke sini. Saya nyari dulu reflektor CB, kalau ada akan saya demokan ya. Jadi ini diorder buat Honda CB 150R ya. Yang lama, yang bukan LED ya, yang masih H4 halogen. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan, ditunggu ordernya. Yang belum order silakan. Anda mau order melalui Bukalapak, Juragan Lampu, Shopee, F3 Motor. Nah, Anda kalau order di Shopee itu reseller saya. Tokopedia juga reseller saya. Jadi kalau saya langsung yang megang adalah Bukalapak ya. Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Oke, terima kasih. Ya bro, ini lampu CB150 yang seperti tadi saya bilang, kita akan mendemokan di reflektornya ya. Ini dengan orderan pas siapa lupa. Ya, ini lampu CB ori Honda ya, baru. Kita akan coba demokan ya. Saya justru kayak lampu Yamaha Bison, Yamaha Fiction. Kalau lampunya H4 begini saya pasti punya ya. Karena kenapa? Buat dioprek bro, bukan buat dioprek, buat di testing bro, kalibrasi segala macem gitu ya. Karena kalau nggak punya, Anda mau kalibrasi nggak bisa. Saya nggak berani banyak bacot kalau saya belum pernah nyoba gitu ya. Kenapa saya banyak bacot? Karena saya udah pernah nyoba gitu ya. Jadi kita tahu permasalahannya di mana, hasilnya bagaimana gitu ya. Nah, pasang dulu ringnya, klipin. Mestinya pasang karet, tapi kan saya nggak ada karetnya nih, beli nggak dikasih karet bro, karena bukan AC ya. Pasang karet dulu, kalau nggak pasang karet ya nggak apa-apa juga sih, nyoba aja ya. Jangan lupa tipe sorotan atas bawah ya. Ini tinggi, ini pendek, tinggi di atas, jadi tinggi harus di atas ya, tinggi harus di atas. Dorong maju pelan-pelan bro, perlakukanlah bohlam dengan ya dia bohlam gitu, jangan perlakukan dengan secara kasar ya. Tangan lemah lembut ya, jangan kasar-kasar bro, namanya juga bohlam kan gampang pecah ya. Jadi sama LED juga perlakukanlah dengan bohlam, walaupun dia memang tidak pecah, tapi perlakukanlah seperti bohlam ya. Kita coba nyalakan pakai power supply. Wattnya adalah 16. Nah, outputnya seperti ini ya. Outputnya seperti ini bro, tuh ini low beam ya, ini low beam. Nah, kita bisa setting nih bro, maju mundur, tarik, putar ya. Ini bagus banget bro, garis lurus loh outputnya tuh, Anda lihat tuh ya. Ini dorong mentok nih. Nah, ini kita tarik mundur. Nah, kelihatan nggak bedanya? Jadi ini nggak mentok banget nih. Jadi ada mundur 2-3 mili baru bagus. Tapi kalau Anda dorong mentok maju, dia ada kayak gunung. No, ada gunung. Jadi kita tarik mundur nih. Nah, segini bro. Arah jam 12 nih bro. Ya. Arah jam 12. Ini low beam
ya. Low beam, ini high beam. Bentar nih kabelnya ya. Tadi ada ini aduh, kabelnya ribet nih megangnya. Ya, ini adalah low beam. Ini adalah low beam, ini high beam ya. Low, high, low, high ya. High-nya lumayan nih tingginya tuh ya. Nah, kalau Anda lebih mementingkan high beam, tarik lagi mundur supaya dia nggak terlalu tinggi misalnya. Tarik mundur bro ya. Kabel soket teh copot mulu si kampret. Nah ini high beamnya agak turun ya, si pret tuh pret agak turun nih ya. Jadi full adjustable nih, enak banget ya, maju mundur putar. Jadi ini high beamnya nggak terlalu tinggi tuh ya. Kita tarik mundur lagi. Nah ini kita mundurin lagi. Oh, mundurin lagi malah salah, high beamnya ke bawah tuh ya. Makanya enak gak bolang full adjustable. Kita dorong maju lagi ya, kita ulang. Ini mentok ke depan nih, ini mentok ke depan. Copot lagi. Nah ini dorong mentok ke depan tuh, dia ada tongolan ya sedikit ya. High beamnya tinggi banget ya. Kita tarik mundur dikit ya, tarik mundur dikit. Nah high beamnya mulai agak pendek. Nah Anda tarik mundur lagi nih. Copot lagi. Nah kelihatan nggak tuh ya, full adjustable lah. Ini enak banget bro. Kita segala sesuatu tuh sebenarnya sudah, saya berani banyak ngomong, berani banyak bacot ya karena sudah dicoba. Kalau belum dicoba saya juga nggak berani banyak ngomong. Namanya Anda ngibul gitu ya. Tapi kalau sudah pernah dicoba ya, sudah pernah testing ya, kita ngomong apa adanya ya, seperti itu. Jadi ini buat Honda CB150 LED ya. LED-nya LED premium bro, bukan abal-abal. Memang harganya mahal bro ya. Istilahnya kalau orang ngomong bukan kaleng-kaleng lah ya. Tapi lampunya aslinya dia juga mahal loh. Halogen kalau nggak salah harganya 250 atau 300 ribu loh. Mereknya bukan Osram, bukan Philips, bukan bro. Mereknya apa ya? Pokoknya mahal deh, yang saya tahu ya. Terus diganti pakai merek Philips atau Osram 55, cepet putus juga ya. Nah pakai LED inilah awet. Yang penting adalah bagian belakangnya jangan lupa tuh. Kalau pakai Osram atau Philips nggak bisa loh. Ini bola merek Osram nih, Osram Bilux. Di sini nggak bisa masuk tuh. Ya aneh nih, nggak bisa masuk tuh bolam. Jadi kalau dipasang pasti nggak fokus ya. Nah ini saya coba ini bolam H4. Nah ini bisa. Jadi ini Philips nggak bisa nih, ini gede banget nih kaki ininya ya. Nah kita cobain hasil outputnya, biji mana. Ya, ini nih kita coba nyalakan nih. Tuh. Hasil outputnya begitu ya. Ada bagian yang ngacengnya ke atas ya, ke kiri. Bagusan pakai LED tadi ya, datar ya. Tuh. Memang sih ngaceng ke atas begitu seperti RHD ya, tapi motor sih nggak ada RHD atau LHD karena motor kan garis lurus aja ya mestinya ya, karena nggak ada setir kiri setir kanan. Bagus LED ya outputnya,
tebal, padat lagi ya. Oke ya, jadi paham ya untuk Anda yang mau beli LED di Honda CB 150. Terima kasih Bapak sudah percaya ya dengan saya. Sebelumnya Bapak ragu dengan saya ya, banyak tanya ya, nggak apa-apa sih, tapi kita sudah menjelaskan ya, kita sudah mendemokan ya, semoga Bapak yakin dengan hasilnya gitu ya. Nah, permasalahannya adalah ya, jangan lupa ya, karet ini kan dipasang di belakang. Karet dipasang, jangan lupa bagian belakang banyak kabel harus disingkirkan ya. Ini kipasnya tipe open, tidak ada grill ya. Kipasnya tipe open, tidak ada grill. Jadi ini kan nanti ini kan di sini ya, jangan sampai kabel-kabel itu menghalangi kipas. Jadi kipas ini harus tetap mutar ya, tidak boleh nggak mutar ya. Jadi hati-hati, itu aja ya. Perhatian saya adalah hati-hati di kipasnya, itu aja ya, karena kipasnya ini perlu berputar, jadi jangan sampai kabel menghalangi. Tapi saya rasa sih nggak menghalangi lah, ini soalnya pendek juga segini, nggak menghalangi. Karena kan kalau aslinya ada soket H4, soket H4 itu juga lumayan tebal bro, 3 cm, jadi ini masih bisa ya. Cuma kabel-kabel perlu diatur. Kabel-kabel di belakang box itu dibuang ke kanan, buang ke kiri, jadi supaya tengahnya kosong ya. Itu aja, simple kok ya. Nggak banyak modifannya, tinggal colok ya. Karena CB kan sudah DC ya, dia bolong asli 55, ini pakai dikasih cuma 16 watt. Saya rasa aman ya, aman bro, dijamin, aman dijamin ya. Oke. Selesai ya, saya sudah bikin review, apa istilahnya tutorial atau semacam demo buat Honda CB 150 ya. Perhatian saya adalah bagian kipasnya, itu aja ya. Jangan sampai bagian belakangnya ini terhalangi oleh kabel ya. Dan saya rasa bisa kok, ini cuma begini doang, ngumpetin, selesai gitu ya. Oke, terima kasih. Ini orderan selanjutnya ya, yang masuk melalui Bukalapak. Jadi kalau Anda mau order melalui Bukalapak, silakan ya. Bukalapak saya Juragan Lampu ya, silakan Anda order di Bukalapak. Di Shopee F3 Moto Lighting itu reseller saya, Anda juga bisa order di sana. Tokopedia adalah namanya reseller Juragan Lampu, itu juga reseller saya ya. Jadi kalau Anda mau WhatsApp, silakan 0898 269 3838. Anda bisa langsung transfer melalui BCA. Banyak pertanyaan juga, Pak, ada nggak di Lazada? Saya mau COD di Lazada. Saya tidak jual di Lazada ya, mohon maaf. Dengan berbagai alasan saya tidak menerima Lazada ya. Ini untuk Honda Brio 2015-2016 versi terakhir ya, sebelum facelift, yang pantatnya bulat kalau nggak salah. Ini masih pantat datar, masih lampunya lampu jenong ya. Saya barusan selesai kalibrasi habis makan siang ya. Kita akan segera kirim nih, dikirim menggunakan JNE ya, ke Pekanbaru kalau nggak salah ya. Ya betul, Pekanbaru. Terima kasih untuk Bapak Ricky Novendra ya, sudah order. Ini saya sudah kalibrasi ya, saya sudah kasih thermal pass untuk H4 ini. Jadi barang sebelum dikirim kita sudah cek dan recheck. Nanti sampai adalah yang perlu dilakukan adalah pasang lampunya, copotin dulu lampu originalnya ya, pasang dulu kelipannya, pasang dulu ininya kaki 3, terus kelipin, pasang karet, baru bohlamnya masuk ya. Bohlam ini kipas harus di belakang karet ya, jangan lupa. Jadi bukan kipas di dalam karet ya, itu namanya menyengsarakan LED kalau seperti itu. Jadi Anda membunuh LED. Jadi kipas itu harus di belakang karet ya. Settingkan arah jam 11 atau jam 12 ya. Nah, kalibrasi seperti itu 11-12. Kalau Bapak nggak paham silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Jadi hanya hal itu saja yang perlu dilakukan. Barang sebelum dikirim sudah kita cek. Supaya bohlam ini bisa lebih maju, kita sudah papas bagian sininya. Kenapa harus lebih maju? Karena lebih fokus ya. Payungnya pun sudah ada yang kita buang sedikit ya. Jadi bohlam bawaan pabrik sudah kita oprek
sudah kita kalibrasi istilahnya ya. Pemasangan tinggal PNP saja, tinggal colok. Menurut dari testimoni tembus hujan, tapi saya selalu ngomong saya tidak bisa menjamin 100% tembus hujan karena mata orang berbeda, kaca film berbeda, hujannya juga berbeda. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah wiper dan kacanya itu. Selalu saya ulang-ulang wiper dan kacanya. Anda mau pakai bolam warna 3000 Kelvin, warna kuning, akan tetap tidak bakal kelihatan hujan kalau kaca depan mobil Anda bermasalah. Ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya adalah jamur ya. Istilahnya jamur, tapi nggak tahu itu tumbuhan atau jamur beneran atau hanya berupa kerak dari jelaga pembakaran asap kendaraan bermotor ya, sama seperti kita lah. Kita tiap hari juga cuci muka kan. Kalau kita habis naik motor, buset dah, coba pakai tisu kita lap muka kita ya. Kalau nggak percaya, Anda jalan di Jakarta naik motor berangkat kemana gitu ya, sampai di tempat Anda ambil tisu, Anda lap muka Anda, pipi Anda, waduh tisunya hitam ya. Itulah yang nempel di kaca mobil Anda sebenarnya ya. Makanya mesti rajin-rajin dibersihkan kalau sudah lama berkerak nempel. Nah, wipernya juga ya, kalau bisa kalau parkir atau apa wiper digantung ya. Ada juga kan yang jualan wiper gantung itu, cuman saya juga dulu pernah pakai, cepat rusak ya begituan ya, karatan ya. Jadi saya belum menemukan yang high quality wiper stand ya, yang bagus spare-nya. Jadi otomatis kalau kita perlu tarik cep dia jatuh sendiri gitu ya. Karetnya juga harus diganti ya, kalau udah setahun mungkin udah getes, jadi nyikat kacanya nggak bersih ya. Jadi permasalahan nggak tembus hujan itu kembali lagi ke masalah kaca depan mobil Anda ya. Anda mau pakai bolam 3000 kah, Anda mau pakai bolam 100 watt pun, atau Anda mau pakai bolam berapa apapun, kalau kacanya bermasalah tidak bakal tembus gitu ya. Karena kenapa saya bisa ngomong ini, saya ngalamin sendiri. Saya punya mobil, saya naik mobil udah lama tuh, kaca wipernya juga udah lama, buset itu nyikatnya masih nggak bersih, jadi ya nggak kelihatan gitu ya. Apalagi ditambah sorotan mobil dari depan, jadi kaca mobil Anda glare semua, nggak kelihatan apa-apa, gelap karena sorotan dari lampu mobil di depan yang berhadap-hadapan dengan Anda gitu ya. Tapi kalau ini basicnya adalah 5500 sampai 6000 Kelvin mestinya tembus ya. Tembus ya. Oke, kita coba ini low beamnya, ini high beamnya, sinarnya akan naik, dia naik ya, bergantian, naik bergantian ya. Satu hal lagi ya, saya selalu bilang H4 terutama ya, penting H4. Kenapa? Karena mobil di Indonesia, Jepang banyak kan H4 ya. Bohlam ini saya bilang bagus, saya tidak membangga-banggakan, tapi ya kita ngomong apa adanya aja. Nah ini ya, garis gelapnya itu tidak terlalu gelap, tapi masih samar-samar, dan kiri dengan kanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, garis gelapnya ini masih samar-samar ya, tidak tebal dan samar-samar. Bohlam kalau yang jelek ya, bohlam yang, kita jangan ngomong jelek deh, nanti ada orang tersinggung. Bohlam yang kurang bagus itu gelapnya gelap sekali. Udah gelap sekali, dia punya hitamnya itu lebar. Nah, kalau ini kan samar-samar ya, kita butuh yang samar-samar bro. Kalau bisa sama sekali nggak boleh ada gelap, jadi lurus semua itu ya. Jadi bohlam ini diukur ya, bukan diukur, dinyalakan begini. Jadi ini ada payungnya ya. Ini ada payungnya tuh. Ya, ada payungnya, kita hadapkan ke depan ya. Tadi kan kalau nyala kan susah. Ini handphone sambil saya cas ya. Ada kabelnya soalnya. Jadi tadi begini ya. Kita arahkan. Jadi ada payungnya, kita arahkan ke depan. Jadi sorotan ke depan itu, ke tembok tadi itu harus samar-samar bagian gelapnya. Kalau bagian gelapnya terlalu gelap, artinya batang ini mengganggu. Batang ini mengganggu adalah ini mengganggu padatnya sinar nanti di reflektor mobil H4 gitu ya. Jadi sebenarnya bagus ini tuh dipapas, dibuang ya. Tapi ini kan ada garansi dari pabrik ya. Kalau ada kerusakan saya pasti tukar ke pabrik. Jadi kita tidak bisa memapas sendiri. Kecuali Anda kalau mau ngoprek sendiri Anda bisa. Anda gerinda nih, buang. Ini buang. Jadi batang di depan ini Anda buang ya. Saya sudah pernah review di video saya sebelumnya. Jadi ini buang. Mobil saya pakai versi buang ya. Supaya kenapa? Supaya tidak ada bagian gelap kiri kanan. Jadi kiri terang, kanan terang, tengahnya kan agak gelap. Tadi ada
ada bagian yang batangnya begitu. Nah, kalau Anda buang semuanya rata ya. Jadi bolamnya itu menjadi bolam sorotan samping tapi rasa sorotan atas bawah ya, seperti itu. Sebenarnya saya bisa lakukan itu, cuma ini kan ada garansi, mendingan Anda pakai dulu gitu loh. Karena rusak itu kita tukar ke pabrik ya, karena bukan saya yang menanggung garansinya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga kita tes nyala ya, bagus. Dan sekalian saya lihatin wattmeter, ini bolam adalah kelas di 30 watt. 30 watt ya, realnya 27, 28 setelah ngedrop. Dan stabil ya, bolam bagus itu satu syaratnya watt dan luxnya gede. Kedua, stabil. Kalau nggak stabil buat apa? Jadi kalau seperti Anda baru juga ngaceng bentar, tapi letoy. Ya buat apa? Seperti itu ya. Itu kita ngomong yang gampang dicerna aja. Jadi tidak boleh letoy. Ya, jadi kalau nyala stabil terus nyaranya ya, seperti itu. Ketiga, gampang di adjustable ya. Bisa di adjustable. Anda bisa putar mau jam 11, jam 12 bebas. Dan ini putarannya slide ya. Bukan putarannya dibatasi tek 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 gitu. Bukan, jauh kalau itu. Kalau ini Anda mau putar 1 mili, 2 mili bisa ya. Makanya bolam ini saya bilang salah satu yang terbaik. Memang bukan yang paling baik, banyak kategori baik di luaran, tapi ini ya salah satunya. Makanya saya rekomendasikan ini. Bonus yang terakhir adalah bisa diservis ya. Double Cooper PCB. Terus ya itu batangnya gelapnya nggak terlalu gelap, jadi lebih mantap lah ya. Banyak yang bertanya, Pak lawan F3, Pak lawan F5, Pak lawan DHP. Oke, nanti tunggu hari ini, sabar, saya akan bikin review mengenai DHP yang terbaru. Jadi kalau Anda mau beli bolam DHP jangan beli sekarang ya. Beli DHP yang sudah terbaru. Saya sudah dikontak oleh pabrikan suruh beli. Saya bilang sampel dulu gitu ya. Oke, terima kasih, akan segera kita kirim ya untuk Pak Riki, terima kasih. Lanjut ya, ini orderan yang masuk untuk mobil Kijang Innova 2014 ya, di order melalui Bukalapak. Orderannya adalah Pro 7 ya, P73CF buat fog lampnya. Ini adalah versi Mark II ya. Ini barang langka bro, jadi kalau sekarang masih ada stoknya, silakan order ya. Ini langka bro barangnya. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Yang tipe Mark II ini langka. Langka bro ya. H4-nya langka. Kagak ada yang punya barang ya. Saya yang H11 masih punya barang. Nah, ini P740 ya. H4 untuk headlampnya. Jadi di order H4 untuk headlampnya, kita akan review ya. Di sini tertulis 40 watt, 13.400 lumen, 5.700 Kelvin. Anda percaya boleh, nggak percaya ya Anda lihat review saya saat ini ya, menggunakan luxmeter dan wattmeter. Pro 7 ini memang ada kartu garansinya ya, dusnya mewah ya, istimewa ya. Barangnya seperti ini. Dia ada driver di luar ya, P740. Ada garansi 1 tahun bro. Anda rusak tukar baru ya. Di sini ada embossnya Pro 7 ya, Pro 7 P740 Pro 7 ya. Full adjustable ya. Tapi hanya bisa putar, maju mundur tidak bisa. Ini sebenarnya sih sama seperti P730 ya. Sama seperti P730, cuman dia wattnya lebih gede ya. Oke, kita tes nyalanya ya. Kita akan ukur sekalian dengan wattmeter ya. Wattmeter dan luxmeter ya. Seperti biasa, bohlam ini ditaruh di sini ya. Tuh, ada tandanya ya, garis. Ya, sini nih ada garis ini. Jadi bohlam itu taruh di sini, kita arahkan ke luxmeter. Jadi Anda tinggal baca aja luxmeternya berapa ya. Kita tidak untuk berbuat bermain curang ya. Ini adalah untuk mengedukasi Anda bahwa P740 itu segini gitu ya. Oke, kita tes nyala dulu ya. Kita lihat wattnya dulu.
Wattnya itu adalah sekitar berapa nih? Sebentar saya pegangin dulu. Silau bro, 32,5 ya. Di 13,24, 32,5. Jadi ini ampere 2,44 dikalikan ini hasilnya ini ya. Nah, kita akan cek luxnya berapa. Silau bro. 3.900 ya. Ya, 3.800 ya. Nilai maksimumnya 3.800 tuh. Ini 3.600, 700. Ya, jadi saya mencari nilai maksimum, saya putar-putar. Sekitar 3.700-an ya, 3.700, 3.800 ya, 3.600-an ya. 3.600, 3.700 lah kira-kira ya, seperti itu. Dan ini panas sekali bro, baru nyala bentar ya. P740 lumayan ya, 3.700-an, 3.800 ya, 3.700-an lah ya. Harganya juga lumayan bro, 2.880.000 ya. Kelasnya 2.880.000 ya. Ini low, ini high. Bahannya full CNC ya. 5.500 Kelvin ya. 5.500 apa 5.700? 5.700 Kelvin, jadi tidak terlalu keputih ya. Hujan masih tembus. Build quality sih sangat bagus loh. Ini bahannya full CNC ya. Bahannya full CNC, ini masih stok lama punya P740 ya, ada garansi 1 tahun. Kita coba common negatif sekarang, karena Innova common positif ya, harus bisa. Innova common positif. Good. Wattnya sesuai. Ya, akan segera kita kirim untuk Innova ya. Pemasangan juga mudah ya, ininya dulu pasang karetnya, ininya dulu pasang klipnya, pasang karetnya, baru bohlam. Kipas di belakang ya, kipas harus di belakang bohlam, arahkan jam 11, jam 12. Nah, pertanyaannya, apa bedanya Anda beli di saya dengan Anda beli di luaran ya? Bisa saja ini dijual juga di online, Bukalapak, di Tokopedia, di Instagram, di toko-toko. Sekarang apa bedanya kalau Anda beli di saya dengan beli di mereka? Sebelum dikirim kita kalibrasi, kita pastikan ini barang baru. Kenapa kita harus pastikan barang baru? Karena takutnya refurbish, barang returan satu, barang rusak atau barang ya refurbish lah, pokoknya bukan barang baru. Jadi kita pastikan dulu satu barang baru. Kalau tidak baru kita tidak mau kirimkan ya. Kedua, saya perlu kalibrasi. Kalibrasi itu meliputi kita ukur fokusnya ya, sesuai tidak maju mundur. Karena kalau nggak sesuai ya, dari kasus temuan yang saya temukan, jadi ininya bolamnya kurang maju. Jadi kita perlu ngebubut ini dulu sedikit. Jadi supaya bolamnya lebih maju. Kenapa? Karena semua pabrikan bolam buatan Cungko ya kurang maju. Kelihatannya mereka punya patokan mungkin berbeda dengan Philip atau Osram ya. Kalau saya sih sering mengukur bohlam dengan H4 ya, kita ukur tinggi rendahnya itu. Bohlam buatan Cungko itu kurang tinggi, selalu seperti itu. Ya, suka kurang tinggi. Nah, makanya saya sering mapasin bagian bawah supaya dia bisa lebih maju ya. Itu satu. Kedua, soal kita thermal pass itu penting ya. Buatan Cungko itu, buatan Cina itu jarang kasih thermal pass sedikit. Paling dia kasih setetes di tengah. Mereka tidak diratakan. Kalau saya ratakan, saya olesin ulang, saya ratakan. Kenapa? Karena kita seperti Anda buru-buru mungkin dia merakit. Jadi seperti Anda ini roti. Ini ada selai. Jadi selainya itu cuma taruh di tengah, lipat makan. Beda dengan roti yang kita ambil selainya pakai pisau diratakan. Menurut Anda enak mana hasilnya? Dengan diratakan dengan Anda cuma taruh selai di tengah,
rotinya lipat Anda makan, dengan rotinya Anda olesin selai rata, terus Anda makan. Enak mana? Tentu enak rata, bener nggak? Sama, ini juga kita buka, thermal pass-nya kita ratakan. Kenapa butuh rata? Ya supaya panasnya itu bisa merata. Makanya bodinya ini cepat sekali panas tuh tadi barusan. Jadi perambatan panas lebih bagus ke body. Ya, seperti itu. Tujuannya apa? Supaya awet. Jadi itu menambah kerjaan sebenarnya buat saya untuk quality control ulang. Makanya tadi saya bilang, apa untungnya Anda beli di saya dengan Anda beli di luar? Mungkin beli di luar bisa lebih murah. Saya tidak bisa memberikan harga lebih murah. Kenapa? Karena saya sesuai price list. Sesuai price list, apa yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang mau menurut saya harus bagus gitu ya. Contohnya thermal pass itu, kalibrasi ulang, segala macam. Ada tamu, jadi kita harus pastikan bahwa barang ini bagus baru kita kirim ya. Baru segel-segelnya semua berfungsi dengan baik. Ya, kalibrasi ulang ya, seperti saya bilang ada yang bagian dipapas. Oke, itu aja bedanya ya. Jadi barang yang keluar dari saya adalah quality control melalui saya ya. Ini untuk P740-nya. Nah, ini P73CF Mark II untuk fog lamp-nya ya. Fog lamp-nya Innova 2014, berarti termasuk Innova Barong ya ngomongnya ya. Grand New Innova sebenarnya. Innova versi terakhir sebelum ke Reborn. P73CF Mark II, Mark II ya, bukan mic flash. Saya yang mic flash sudah nggak punya, jadi Mark II. Mark II itu adalah center chip, ya, center chip. Kartu garansinya, ya, center chip. Nah, dia seperti ini. Chip putih di tengah, chip kuning di pinggir. Chip kuningnya adalah nebeng, ya. Dia center chip, Mark II ya, center chip. Chip dempet ya, bahan full CNC bodinya ya, dia adjustable, Anda bisa setting kuningnya mau di atas atau kuningnya di bawah. Nah, devalute-nya bawaan pabrik ini adalah nggak jelas settingan, jadi kita settingin dulu ya. Jadi saya devalute settinginnya adalah kuning, chipnya di bawah. Ini bisa disetel, tapi Anda tidak on the spot, Anda harus pakai kunci L. Kunci L dikasih, nanti jangan sampai hilang bro, saya nggak punya stoknya kunci L-nya ya. Nah, ini kita buka dulu caranya. Nah, kendorin. Nah, kita ini setting di center. Nah, seperti ini. Jadi chip kuning akan di bawah, chip putih akan di atas. Jadi apa sih maksudnya? Ada banyak orang bingung. Jadi kalau ini dipasang di fog lamp, posisi ini adalah fog lamp Toyota, jadi dipasangnya posisinya begini nih. Nah, kalau dilihat dari samping, kuning chipnya akan di bawah, putih akan di tengah. Ya. Jadi hasil outputnya ini akan kuning lebih jauh sorotannya dibandingkan putih. Putihnya akan lebih dekat. Devalute seperti itu, bagusnya seperti itu. Nah, sebenarnya Anda bisa mengganti putihnya yang di bawah, kuningnya yang di atas juga bisa. Jadi hasil outputnya kuningnya sorotan akan lebih dekat ke bumper. Bisa juga, karena ini kan full adjustable, bisa diputar. Ya, saya settingkan yang devalute-nya saja, lebih bagus. Buat Anda yang mau mengoprek ya silakan, bebas. Cuma saya sebelum dikirim kita pasti kalibrasi dulu bro ya, supaya nanti tinggal pasang ya. Ini hanya bisa disetel berputar ya, tidak bisa setel maju mundur ya. Dan dia setelannya hanya menggunakan kunci L, jadi tidak on the spot. Oke ya. Kita akan cek berapa sih watt dan luxnya ya, seperti biasa. Di sini bukan buat bermain curang, tapi untuk mengedukasi. Ya, kita kasih lihat dulu wattnya. Wattnya adalah 24, ya, 25. Kita akan cek berapa sih luxnya. Luxnya itu mencapai 2800 ya. Ini untuk warna putihnya. Kita akan coba untuk warna kuningnya ya. Kuningnya 3000-an, 3100 sekian tuh. Kelihatan nggak sih di kamera? Ya, ini kuningnya. Nah, ini putih kuningnya. Putih kuningnya adalah 3200 ya. Ini putihnya 2690, jadi hampir 2700. Kuningnya 3000-an, jadi kuning lebih terang ya. Nah, ini putih kuningnya 3119 ya. 3000 lux lah kira-kira, tapi kalau di mode putihnya dia nggak begitu terang.
Di mode putihnya 2700 tadi ya. Jadi 3 warna pemasangan tinggal PNP ya, tanpa ada perlu ini tinggal colok, tapi memang ada drivernya harus di ikat ya nanti ya. Cara mematikan menyalakan lampunya juga mudah ya, langsung Anda mainkan switch lampu aja, switch lampu fog lampnya on off nya ya. Ini putih, kuning, putih kuning ya, 3 warna. Jadi Anda matikan nyalakan switch lampu, dia akan berubah modenya. Sekalian sebagai pelengkap ya, kita demokan juga di fog lamp deh ya. Ini chip kuning di bawah, jadi sinarnya akan lebih ke atas ya. Chip kuning di bawah, sinarnya akan lebih jauh untuk kuningnya ya. Kita tunjukkan di tembok. Nah, ini di tembok ya. Nah, ini output warna putihnya tadi 2700 lux ya, 23 watt nih, seperti ini hasil outputnya ya. Ini pakai fog lamp Toyota, kromannya udah nggak begitu bagus karena sudah meleleh bekas dipakai HID ya. Tapi kalau pakai LED Anda aman, Anda nggak perlu takut meleleh ya. Ini putih, ini kuning ya, bener kan, kuningnya lebih jauh. Nah, ini dua mode, putihnya akan di bawah, kuningnya akan di atas. Jadi ini putih, ini kuning, putih kuning ya. Jadi ini chip kuning di bawah, memang defaultnya seperti itu. Nah, ini settingnya tidak on the spot ya, Anda tidak bisa memutar-mutar untuk dibalik. Jadi Anda harus lepas dulu, kendorin baut ininya, pakai kunci L tadi dikasih ya, untuk menyeting dibalik. Misalnya kalau mau yang kuningnya di atas, nah ini tinggal putar nih ya, putar terus dibalik. Nah, kalau ini dibalik nih, nah kita demokan juga ya supaya paham. Jadi apa bedanya Anda beli dengan saya dengan beli di luar? Sekali lagi ya, harga mungkin di luar bisa lebih mahal, bisa juga, atau bisa juga lebih murah. Tapi sebelum dikirim barang kita kalibrasi ulang ya. Nah, ini contohnya kita balik. Contohnya ini hasil outputnya yang kita balik. Nah, ini sudah dibalik nih. Putihnya akan lebih jauh dibanding kuningnya. Kuningnya akan deket nih. Nah, kuningnya di bawah. Nah, kuningnya di bawah kan tuh. Nah, ini putih di atas, kuning di bawah. Sebenarnya bebas Anda mau setting bagaimana, cuman bagusnya adalah chip kuning di bawah. Jadi supaya sorotan kuning lebih jauh. Ya. Nah, kita akan balikin, jadi jangan sampai salah, nanti customernya yang beli ini mabok dia. Kok kiri sama kanan dia bilang beda. Nah, ini gampang bro, tinggal putar sebenarnya. Tapi orang sih, saya ngomong begini lihat mungkin gampang, tapi prakteknya sulit bro. Ya. Nah, ini yang benar. Nah, apa bedanya Anda beli di saya dengan Anda beli di luar? Saya kalibrasi ulang ya. Kita suntikan thermal pass ulang di tengah batang ini ya. Bentar, handphonenya saya balikin dulu. Jadi kita kalibrasi, kita pastikan barang tersebut baru ya, bukan barang bekas, bukan barang refurbish. Pemasangan akan saya pandu juga. Jadi misalnya kalau Anda barang sudah sampai, ada butuh pertanyaan, silakan WhatsApp, gratis ya. Karena memang hak Anda untuk bertanya ya. Tanya pasangnya bener nggak, tanya Pak udah bener belum, atau Pak ada yang bingung segala macem gitu ya. Silakan bertanya, gratis. Karena akan kita pandu sampai bisa ya. Jadi ini P73CF Mark II 3000K 4500 5700 Kelvin ya. Di sini tidak tertulis wattnya, 30 watt, tapi tadi realnya cuma 22 ya. Oke, terima kasih sudah order, ditunggu yang belum order, ditunggu juga yang masih PHP, masih bingung ya, ini salah satu reviewnya ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang ya, ini orderan selanjutnya. H4 3 warna ya, H4 3 warna. Jadi harganya saat ini adalah setara dengan Automac TC ya, Automac TC, tapi speknya di atas Automac ya, speknya di atas Automac. Dia sudah double cooper PCB ya. Sebenarnya ini sedang tes pasar ya. Kalau build quality sih bagus, bahannya full aluminium pejal ya, pendinginan jadi udah pasti istimewa, driverless, tinggal colok.
Tapi sebenarnya saya request di pabrik adalah tolong dong siapin yang chipnya dempet gitu ya. Ini chipnya bukan dempet ya. Dan ini juga enak sekali ya, bisa dipapas bro ya. Payungnya bener-bener berupa payung seperti halogen ya, bukan seperti bahan CNC yang nongol gitu, itu susah untuk dikalibrasi ya. Nah, barang seperti ini pemasangan, pasang dulu kaki tiganya, kelipin, pasang karet, baru pasang bohlamnya ya. Wattnya besar bro, ini saya sudah review sih kemarin ya, Anda bisa nonton sebenarnya, tapi kita ulang ya. Saya nggak tahu nih kedepannya masih mau jual tipe ini atau tidak, karena kita tes pasar bro. Tes pasar itu dalam arti kalau bagus kita bisa lanjut gitu ya, kalau nggak bagus saya nggak mau. Kenapa? Karena kita jualan LED maunya yang istilahnya stabil LED-nya ya, tidak ada komplainan banyak segala macam, jadi maunya yang bagus lah. Seperti Cree itu saya 2 tahun riset loh, bukan 2 tahun riset, maksudnya 2 tahun menunggu bagaimana baru kita berani lepas 100% ke pasar gitu ya. Wattnya adalah 28 tuh, kelihatan ya. Nah, 2.500-an tuh, 500 lebih, 555, sekitar 2.500-an ya. Ini untuk putihnya, putih kuningnya adalah 3.000-an tuh, kuningnya 2.900-an ya. Jadi lumayan bro, ini tinggi ya, tinggi bro ini ya. Kecil-kecil cabai rawit ya, itu kita harus tes pasar ya. Jadi 3 warna putih, high beamnya tetap putih, kuning, high beamnya tetap putih, kuning, high beamnya tetap putih gitu ya. Yang jadi bisa 3 warna berubah adalah low beamnya yang bisa berubah warna ya. Payung ini juga saya sudah custom ya, seperti biasa saya sudah tahu patokannya, karena kebanyakan dari pabrik itu terlalu nutup ya. Ini diorder untuk Calya atau Sigra ya, sama ya, saudara kembar ya. Calya, Alia, Sigra. Kita coba di common positif, karena mobil-mobil begitu adalah common positif ya. Jadi common positif, yang keluar adalah negatif. Terang banget bro ini bro, mata seliwer bro, beneran deh ya. Wattnya juga lumayan, 27 ya. Wattnya besar dibandingkan Pro 7. Pro 7 aja yang harga untuk H4 nya itu 1.380.000 loh ya, wattnya cuma 22-an. Ini wattnya 27, sudah double cooper PCB, bisa di custom ininya, dan full adjustable, enak sekali. Jadi ini adalah speknya tinggi jauh dibandingkan Pro 7 P73CF untuk tipe H4. Pro 7 sendiri harganya 1,38 juta ya. Ini masih dijual seharga Automac TC ya. Kita sedang tes pasar, tapi kalau nanti launching harganya di atas 1 juta nih ya. Oke, terima kasih.